Shalom jemaat GKR Camanik yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya di Apa Kata Firman Tuhan pada hari ini. Mari saya ajak jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-85. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini pandemi COVID-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda berangsur-angsur semakin membaik. Angka korban yang terpapar virus ini setiap hari masih bertambah dan masih menunjukkan angka yang sangat tinggi. Bahkan mungkin di antara kita ada keluarga atau rekan kita yang juga terkena dan mungkin kita mengalami kedukaan kehilangan orang yang kita kasihi. Kita bertanya-tanya, sampai kapan pandemi COVID-19 ini berlalu? Ada yang memprediksikan COVID ini berlalu di akhir tahun 2020. Tapi ada juga yang mengatakan pesimis. Jangan-jangan sampai 2021 pun pandemi ini masih terjadi. Ada beberapa waktu ini kita sempat merasakan tenang saat kita mendapatkan berita bahwa negara kita atau beberapa negara tengah memperjuangkan vaksin untuk virus ini. Dan ada beberapa yang mengatakan, memberitakan bahwa perkembangan untuk vaksin ini semakin menunjukkan arah positif. Kita menaruh pengharapan bahwa nanti tahun 2021 kiranya pandemi ini boleh berangsur-angsur menghilang dan kehidupan kita semakin dipulihkan. Banyak di antara kita yang merasakan dampak dari pandemi ini. Hanya sedikit orang yang mengatakan biasa-biasa aja tuh, saya tidak mengalami dampak dari pandemi ini. Sebagian dari kita yang ada di dunia ini mengalami imbas dari pandemi ini. Apa yang paling dirasa dari pandemi COVID-19 di dalam kehidupan pribadi kita? Bagi kaum laki-laki seringkali mengeluhkan tentang keuangan. Bagi kaum perempuan, ibu-ibu terkhususnya paling sering mengeluhkan soal bertambahnya biaya hidup. Karena anak-anak sekarang sekolah secara online. Setidaknya kaum ibu harus mengeluarkan biaya untuk kuota, mengeluarkan biaya untuk fotokopi bahan-bahan sekolah anak-anak mereka. Belum lagi jika seorang ibu dalam keluarga memiliki anak lebih dari satu, biaya hidup di dalam 1 bulan akan semakin meningkat. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya, apakah pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan iman? Ada yang berani mengatakan bahwa pandemi ini sebenarnya memberikan hal positif bagi pertumbuhan iman kita, sehingga kita tidak bisa menghilangkan atau mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah bencana semata. Tetapi kita bisa melihat ada hal positif yang mau kita dapatkan, yang mau diajarkan kepada kita. Jika kita perhatikan, saat ibadah tidak secara online, tidak secara tatap muka, kita melakukan ibadah secara online. Gereja-gereja menjadi gereja tanpa gedung, gereja tanpa batas. Semua orang bisa mengakses dimanapun, kapanpun. Bahkan satu orang bisa mengakses satu ibadah berkali-kali, atau satu orang bisa mengakses banyak ibadah di dalam satu waktu, dalam satu hari. Atau mungkin tiap hari sekarang kita bisa mengakses renungan-renungan, ajaran-ajaran atau pengajaran atau PA dimanapun kita bisa mengakses dan kapanpun kita bisa mengakses. Setidaknya ada satu hal yang mau kita pelajari di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Ada yang menyaksikan ini adalah bagian dari mana kita tengah dibentuk. Kita mau diajak untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita mau diajak keluar untuk mengingatkan lagi kepada relasi kita dengan Tuhan. Sampai sejauh mana kita yang hidup di dunia modern ini masih menempatkan Tuhan ada penting dalam hidup kita. Selama ini kita hidup terbatas di dalam gedung, kita hidup terbatas di dalam kesibukan kita, kita hidup terbatas di dalam persoalan-persoalan pribadi kita. Saat gedung gereja tidak lagi berfungsi,
Ternyata Tuhan membuka banyak gereja di rumah-rumah, membuka banyak tempat-tempat kelompok belajar bersama di banyak tempat, di setiap sudut, di setiap saat, dimanapun kita bisa melakukan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sehingga ada yang mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 ini, tidak sepenuhnya kita ditinggalkan sendiri, tidak sepenuhnya kita mendapatkan hal-hal yang negatif. Kita mendapatkan dampak positif dari pandemi ini. Kita bisa diingatkan kembali sebagai kodrat kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dan kita mau diingatkan kembali keberadaan Tuhan yang mau ikut campur di dalam kehidupan kita, di dalam kesulitan yang kita hadapi. Tidak pernah dibiarkan Tuhan sedikit pun kita kekurangan. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita merasakan bahwa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup anak-anak kita. Kita bisa menyaksikan banyak orang-orang di sekitar kita yang mau mengulurkan tangan di tengah keterbatasan hidupnya sendiri untuk mau menolong orang lain yang terkena dampak COVID-19 ini. Ya, Tuhan masih ada di sini. Tuhan masih mau peduli terhadap nasib kita. Tuhan masih mau peduli terhadap situasi kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tengah merancangkan, Tuhan tengah ikut ambil bagian di dalam proses pemulihan yang terjadi di situasi di dunia saat ini. Bacaan kita pada hari ini di Mazmur 85 sama. Pemazmur mengatakan, menceritakan sebuah situasi penderitaan yang tengah dialaminya. Ada yang mengatakan situasi pemazmur diduga situasi setelah pembuangan. Pemazmur mengeluhkan, pemazmur mengatakan seruan kepada Tuhan untuk terjadi pemulihan atas hidup mereka, atas hidup pemazmur, atas hidup bangsa Israel. Yang menarik, pemazmur dinilai rendah hati, mengakui penderitaan yang dialami adalah bagian dari kesalahan yang dilakukannya sendiri. Perhatikan di ayat 9. Sehingga pemazmur mengatakan meminta ampun kepada Tuhan dan ingin mengambil langkah awal untuk bisa memohon pemulihan terjadi. Kembali kepada langkah awal di mana pemazmur mengatakan siapa dia, keberadaan dirinya di hadapan Allah, keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta, sebagai Sang Pemilik hidup mereka. Sehingga pemazmur mengatakan bahwa inilah kami mau kembali mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah Engkau mau memberikan pemulihan atas hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia sering merasa penderitaan yang dialami adalah bagian dari hukuman Tuhan. Adalah bentuk Tuhan marah, bentuk Tuhan mau mengingatkan. Tetapi pemahaman tersebut tidak bisa sepenuhnya menjadi alasan untuk menempatkan Tuhan sebagai sosok yang pendendam, yang berbeda dengan karakternya yang maha kasih. Tuhan masih tetap sebagai Sang Kasih. Tuhan masih tetap memiliki karakter maha peduli, maha kuasa. Di saat kita melakukan kesalahan yang membuat kita harus menderita, di saat kita harus menyerukan permintaan tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak menyatakan kemarahannya dengan menghukum kita. Apa yang kita alami di dalam penderitaan kita bisa jadi menjadi bagian dari kesalahan kita. Tetapi Tuhan tidak menjadikan itu sebagai hukuman. Tuhan mau mengizinkan itu terjadi untuk mendewasakan kita, untuk mengajak kita melihat kembali pelajaran-pelajaran berharga yang perlu kita pelajari, sehingga menjadi pengalaman hidup yang berharga agar kedepannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tuhan menjanjikan pemulihan. Seperti yang dikatakan pemazmur, di tengah rasa penyesalan, tetap mencoba melihat karakter Tuhan yang kasih dan sumber keselamatan, dan hal itu tetap ada dalam pribadi Tuhan. Sehingga pemazmur bisa menyaksikan kasih Tuhan dan tetap menaruh pengharapan Tuhan akan memberikan pemulihan itu dalam kehidupan mereka. Hari ini pemazmur mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam permohonan pemulihan ada bagian yang perlu kita lakukan. Renungkanlah apa yang menjadi bagian kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, renungkanlah apa yang hendak Tuhan sampaikan di situasi kita hari ini. Apakah Tuhan hendak ingin mendidik kita untuk melihat apa saja yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Kemudian apa yang menjadi permohonan kita tentang pemulihan yang kita harapkan terjadi? Jemaat yang dikasihi Tuhan bisa menuliskan,
bisa mengatakan di hadapan Tuhan, ingin pemulihan seperti apa yang Tuhan hendak lakukan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, apa menjadi bagian kita untuk dilakukan secara nyata? Tuhan mengerjakan bagiannya. Tuhan mengambil alih yang tidak bisa kita lakukan. Tapi ada bagian yang bisa kita kerjakan. Kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan dengan sukacita. Kerjakanlah dengan gigih, dengan ketekunan, dengan tetap mengingat keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan, dengan mengingat ketaatan yang harus kita lakukan sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya, apa yang harus gereja lakukan? Seringkali kita mengatakan gereja harus melakukan ini itu di tengah pandemi COVID-19 ini. Apa yang menjadi kerinduan kita untuk gereja lakukan di tengah situasi ini? Kemudian pertanyaan ini tidak lepas dari pertanyaan kepada kita. Apa yang menjadi bagian kita lakukan sebagai gereja? Kita ini adalah gereja. Kita ini adalah bagian dari gereja. Apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja? Seringkali kita hanya fokus kepada penderitaan kita. Seringkali kita fokus kepada apa yang menimpa kita lebih susah, sehingga kita merasakan kita tidak sanggup untuk menolong orang lain. Kita tidak perlu untuk mengulurkan tangan membantu orang lain. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, di saat kita mengharapkan pemulihan Tuhan terjadi, kita pun bisa hadir bersama-sama menciptakan pemulihan itu terjadi. Di saat kita merasakan kelemahan, di saat kita merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, bukan berarti kita duduk diam, kita menutup mata atas penderitaan orang lain. Kita bisa sama-sama bergandengan tangan, kita mengadakan pemulihan itu bersama-sama Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Teruslah untuk bersama-sama melihat Tuhan, menempatkan Tuhan, dan menaruh pengharapan, pulihkanlah kami. Tuhan mendengarkan, Tuhan yang Maha Kasih dan sumber keselamatan akan memberikan pemulihan itu dalam kehidupan kita. Amin.